Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa qaddamat ghadat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Baik, Bapak firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak terasa hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, walaupun belum penghujung banget ya, tapi kita sekarang sudah berada di kita sudah berada di dekat-dekat bulan Sya'ban, yang mana kalau kita perhatikan kaitan dengan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang kata seorang ulama mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan kita untuk menyemai tanaman. Bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk kita menyiram tanaman, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan kita untuk memanen tanaman tersebut. Ini saya kira hal ini perlu kita renungkan bersama kaitan dengan kaitan dengan ini. Nanti di kesempatan hari ini mungkin sedikit kita akan sharing ya, walaupun fa'inna dzikratan fa'ul mu'minin, karena peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Nah, hari ini coba kita akan sama-sama mengkaji gitu ya, bagaimana sih salafus saleh dahulu berkaitan dengan Ramadan. Saya kira ini perlu kita bahas bersama-sama kaitan dengan bagaimana sekali lagi adalah salafus saleh dahulu kaitan dengan ibadah Ramadan yang mereka lakukan. Nah, kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan ini, kita sering mendengar Ramadan adalah syahrul khairi wal barakah. Bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan kebaikan dan bulan penuh keberkahan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan penuh kebaikan dan bulan penuh keberkahan, bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis ya. Ada satu hadis dari Nabi SAW kaitan dengan bulan Ramadan ini adalah bulan penuh keberkahan. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menyambut bulan Ramadan, ketika itu disebutkan atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Nah, ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Nah, disebutkan dalam hadis, faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Ini kan di antara keberkahan yang Allah berikan apa? Keberkahannya adalah dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan akan dibelenggu. Nah, hari ini kita coba akan sama-sama membahas tentang satu tema atau satu bab, yang bab ini adalah membahas tentang bagaimana sih para salafus soleh dahulu berkaitan dengan Ramadan. Nah, sebelum kita membahas tentang salafus soleh itu, perlu kita sepakati dulu apakah yang dimaksud dengan salaf itu. Nah, kan ini perlu disepakati dulu apakah yang dimaksud dengan salaf itu. Nah, kalau kita berbicara tentang salaf ya, salaf itu secara etimologi, secara bahasa itu salaf itu apa? Al-mutaqaddim. Yaitu apa? Yang disebut dengan salaf itu adalah orang yang terdahulu. Itu yang disebut dengan salaf. Jadi kalau kita berbicara tentang salaf itu apa? Saya ulangi, salaf itu adalah al-mutaqaddim, yaitu adalah para pendahulu ataupun yang lebih dulu atau yang lebih awal. Itu kalau kita berbicara tentang salaf. Makanya di dalam Al-Quran, contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, ketika berbicara tentang riba disebutkan faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih. Siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya tentang riba ini, fantaha, kemudian lalu dia berhenti dari riba tersebut, falahu ma salaf, maka bagi orang tersebut boleh apa yang telah diperoleh terdahulu, maka itu menjadi miliknya. Jadi gini, kalau ada orang bertransaksi riba, dia dulu nggak tahu kalau riba itu tidak boleh. Kemudian sekarang dia tahu bahwa riba itu tidak boleh. Bagaimana? Falahu masalah. Apa yang sudah dia dapatkan dahulu, maka itu halal buat dia. Itu maksudnya falahu masalah. Ini adalah
kalau kita berbicara tentang salaf? Sehingga ada ungkapan dalam sebuah hadis ketika Rasul menyampaikan kepada Sayyidah Fatimah, fa innahu ni'mas salafu analaka. Sebaik-baiknya pendahulu bagimu adalah aku. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian adapun makna secara terminologi, kalau tadi ada etimologi secara bahasa, kalau secara terminologi ada beberapa pendapat tentang definisi salaf dan batasannya apa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih kata Muhammad bin Khalifah At-Tamimi, ketika beliau menyebutkan salafus shalih itu katanya ada 3 terminologi. Pertama, ada yang mengatakan salaf itu adalah para sahabat Nabi saja. Itu disebut dengan salaf. Tapi ada juga yang mengatakan salaf itu sahabat dan tabi'in. Tapi ada juga yang mengatakan salaf itu adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau sahabat kan orang yang beriman ketika Nabi ada, kemudian ketika Rasul meninggal, maka dia beriman. Itu namanya sahabat. Kalau tabi'in orang yang bertemu dengan sahabat. Kalau tabi'ut tabi'in orang yang bertemu dengan para tabi'in. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Nah, sehingga kata Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi mengatakan, apa yang dimaksud dengan salaf itu? Wal qaulus shahih, kata beliau, pendapat yang benar yang berbicara tentang salaf itu adalah apa? Annal maqsudu bis salafis shalih humul qurun ats-tsalatsatul mufaddalah. Yang disebut dengan salaf itu adalah mereka yang hidup pada 3 zaman yang utama. Yaitu siapa? Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini yang disebut dengan as-salaf. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, khairul quruni al-qarnul ladzi bu'istu fihi. Sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya zaman adalah zaman yang mana aku diutus kepada mereka. Berarti kan ini sahabat Nabi. Summan ladina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, berarti tabi'in. Summan ladina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga apa? Kalau kita berbicara tentang salafus shalih ini adalah di sini maknanya 3, yaitu apa? Sahabat, ya, salafus shalih itu kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apakah sampai di situ? Enggak, kata beliau. Wa kullu man salaka sabilahum wa sara ala nahjihim fa huwa salafiyyun nisbatan ilaihim. Sehingga apa? Siapapun manusia yang menyusuri jalan mereka, berjalan di atas konsep mereka, maka mereka itulah yang disebut dengan salaf. Jadi kalau kita berbicara tentang salaf ini maka apa? Sehingga kesimpulannya apa? Salafi ini tidak menunjuk kepada kelompok tertentu, tidak dinisbatkan kepada kelompok tertentu. Sehingga siapapun yang mengikuti paradigma jalan salaf, maka itu disebut dengan salafiyun, walaupun dia tidak pernah menyebutkan namanya salafi. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bagaimana Ramadan bersama salaf itu kurang lebih begitu dulu di awal. Sehingga dari frame ini kita mengatakan, oh yang disebut Ramadan bersama salaf berarti apa? Ramadan bersama sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang setelahnya, orang yang mengikuti langkah-langkah mereka. Sehingga salaf dalam arti zaman adalah manusia sudah berlalu. Itu kalau dari sisi zaman. Tapi kalau dari sisi zaman, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Adapun zaman dan manusia setelah salaf disebut khalaf, kan sebenarnya begitu. Kalau dari sisi zaman, sahabat, salaf itu apa? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sehingga orang yang datang setelah tabi'ut tabi'in itu namanya adalah al-khalaf. Contoh Al-Imam Al-Ghazali itu abad ke-5, dia bukan salaf. Kalau lihat dari sisi zaman. Imam Nawawi abad ke-7, dia bukan salaf dari sisi zaman. Karena zaman itu adalah berarti apa? Hanya sampai tabi'ut tabi'in. Imam Ibnu Taimiyah, apalagi ini abad ke-8 Hijriah. Jadi Imam Nawawi dengan Imam Ibnu Taimiyah itu duluan Imam Nawawi. Imam Al-Ghazali itu lebih duluan dibanding Ibnu Taimiyah. Artinya apa? Kalau dari sisi zaman, mereka itu adalah Syekhul Ibnu Taimiyah itu bukan salaf. Al-Imam Ibnu Hajar itu tahun ke-9 Hijriah. Al-Imam Asy-Syaukani, ya, apalagi para ulama yang hidup di zaman modern. Ada Said Sabiq, Yusuf Qaradawi, Mutawalli Sya'rawi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Utsaimin dan lain sebagainya. Mereka bukan salaf dari sisi zaman. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang
hidup ya jauh setelah zaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sehingga tapi mereka adalah kaum khalaf sebenarnya secara zaman. Walaupun bisa jadi mereka karena mengikuti orang-orang terdahulu sahabat tabi'un dan tabi'ut tabi'in, maka disebut dengan salafiyun. Ini adalah konteks ini di awal perlu dipahami bersama dulu. Yang kedua, Bapak Ibu, ternyata ada anjuran kita mengikuti salaf. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, ini disebutkan di dalam Rasulullah SAW pernah bersabda, innaha satakunu fitnah. Sesungguhnya kata beliau akan datang masa-masa fitnah. Faqalu, mereka mengatakan, fakaifa lana ya Rasulullah? Kami mesti bagaimana wahai Rasulullah? Atau apa yang harus kami lakukan? Tarji'una ila amrikumul awal. Kalau kamu terjadi fitnah, terjadi huru-hara dan lain sebagainya, kembalilah kamu kepada generasi awal. Kembalilah kalian kepada urusan orang-orang awal. Hal inilah disampaikan oleh Imam Malik, lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslah awwalaha. Umat ini tidak akan pernah beres, tidak akan pernah jaya kecuali dengan apa yang membuat jaya generasi awalnya. Ini mengingatkan kita apa? Ada anjuran kita mengikuti salaf. Nah, cuman di sini perlu diperhatikan juga, jangan sampai kita salah paham kaitan dengan mengikuti salaf itu. Salah memahami kaitan dengan mengikuti salaf ini akan berbahaya. Ya. Muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Al-Asy'ari itu pernah mengatakan di sini, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah, kembalilah kepada kitabullah dan amalkan sunnah Nabi kalian. Itulah salafus saleh. Niscaya kalian akan beruntung seperti mereka, kalian akan bahagia sebagaimana mereka. Kemudian kata beliau, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Niscaya Allah Ta'ala akan meliputi kalian dengan rahmatnya dan memberikan kebaikan kepada kalian. Dan janganlah kalian menjadi seperti kaum yang mengatakan kami mendengar padahal mereka tidak mendengar. Ini adalah kaitan dengan ada anjuran kita mengikuti salaf. Cuman pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan mengikuti salaf itu? Clear, para ulama mengatakan anjuran kita mengikuti salaf. Sederhananya, mengikuti salaf itu artinya mengikuti prinsip, pemahaman, konsep, kerangka berpikir, dan spirit kaum salaf dalam hidup dan beragama. Walaupun implementasi teknis di kehidupan modern bisa jadi berbeda, bisa jadi berubah dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan di zaman mereka. Jadi yang namanya mengikuti salaf itu apa? Prinsipnya kita ikuti, pemahamannya kita ikuti, konsepnya kita ikuti, kerangka berpikirnya kita ikuti, walaupun kadang implementasi teknisnya adalah terjadi perbedaan kalau kita berbicara tentang bab ini. Sehingga kalau kita berbicara tentang mengikuti salaf, berarti apa? Ketika kita mengikuti kaum salaf dalam berpakaian, prinsipnya menutup aurat, kan begitu? Prinsipnya longgar, tidak tembus pandang, bukan pakaian khas tertentu. Jadi kalau urusan pakaian maka ya yang suka pakai batik silakan pakai batik, yang suka pakai jubah silakan, pakai sarung silakan. Intinya kan kalau mengikuti salaf dalam pakaian apa? Menutup aurat, pakaiannya longgar, tidak tembus pandang, bukan pakaian khas agama lain, itu kan mengikuti salaf. Sehingga apa? Orang pakai baju batik, orang pakai baju koko, baju kemeja, pakai sarung, celana panjang, selama mengikuti prinsip di atas, menutup aurat, longgar, tidak tembus pandang, bukan pakaian khas agama lain, itu berarti orang tersebut mengikuti salaf. Ini adalah konteks kaitan dengan bab ini. Sehingga apa? Itu kan dalam bab pakaian, dalam masalah fikih. Prinsipnya kan apa? Mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada pada keduanya, maka berijtihad dengan metodologi yang benar bagi yang punya kapasitas berijtihad. Jadi kalau dalam masalah mengikuti fikih berarti apa? Mengikuti salaf itu mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada, kalau tidak ada, maka nanti para ulama akan berijtihad. Sehingga ini poinnya, tidak dikatakan keluar dari salaf bagi orang yang mengikuti salah satu fikih sebagian salaf. Ya kan sebagian orang suka mengatakan, oh ini dia nggak ngikuti salaf, padahal salafus saleh dahulu berbeda pendapat. Bahkan Al-Quran dan Sunnah mengatakan begitu. Kembali kepada dan apa? Kalau terjadi perbedaan, faruju ila Allah wa Rasul, kembali kepada Allah dan Rasul. Nah, memang salafus saleh dahulu yang berbeda pendapat tidak kembali kepada Allah dan Rasul. Semua kembali kepada Allah dan Rasul.
Sehingga apa? Di mana hal itu juga berdasarkan dalil yang mendasari atau ijtihad mereka. Walaupun perbedaan itu berbeda dengan sebagian salaf lain. Sebab perselisihan fikih itu terjadi secara ketat di masa mereka. Tapi sedikit mungkin saya baru ingat ya, saya ada satu slide ya. Slide ini mudah-mudahan menjadi memberikan informasi yang benar kepada kita semuanya. Kenapa kok para ulama terdahulu kok mereka ini sampai berbeda pendapat gitu dalam masalah fikih? Kenapa gitu ya? Nah tadi ya, sebelum ke situ kita masih membahas tentang ini. Jadi kalau kita mengikuti salah satu pendapat ulama fikih yang mereka adalah salafus soleh, maka berarti kita juga mengikuti pendapat mereka. Itu berarti mengikuti salaf. Contoh Bapak Ibu, kalau kita ingin lihat contoh ya, kita lihat contoh real dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini adalah kalau kita contohkan bagaimana ketika kita mengikuti salafus soleh dalam masalah fikih. Ya, kalau kita contoh kaitan dengan salafus soleh dalam bab fikih, yang para ulama memang berbeda pendapat di situ. Contoh yang paling nampak itu adalah ketika ketika orang pakai celana atau pakai sarung atau pakai jubah contohnya. Ada orang pakai celana atau orang pakai sarung gitu ya, atau orang pakai pakai jubah, celana atau sarung melebihi mata kaki. Maka apa? Maka itu berarti ketika ada orang yang mengikuti celananya di atas mata kaki, berarti dia mengikuti salafus soleh. Tapi ada juga saya mah tidak sombong, sehingga ketika celana saya di bawah mata kaki, maka apa? Maka itu pun termasuk mengikuti salaf. Contoh lagi Pak, mengeraskan basmalah ketika sholat. Ketika sholat itu ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semuanya mengikuti salaf. Ketika kita mengeraskan bismillah saat sholat dilakukan para salaf, Abu Hurairah, Muawiyah dan lain sebagainya. Begitu juga ketika membaca Fatihah kemudian tidak mengeraskan bismillahnya, maka itu pun mengikuti salaf. Contoh lagi, qunut subuh Pak. Begitu pula seorang berqunut subuh secara rutin, maka dia tetap dikatakan mengikuti salaf karena pendapat ini ditegaskan oleh banyak ulama dari kalangan salaf. Contoh Imam Asy-Syaukani, segolongan ulama mengatakan disyariatkan qunut di dalam subuh. Al-Hazimi menceritakan dari mayoritas manusia dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka dari kalangan ulama dari berbagai negeri, sejumlah sahabat dari khalifah yang 4 hingga 19 orang sahabat Nabi juga dari kalangan al-Mukhadramiyun, Abu Roja al-Qari dan seterusnya, mereka juga qunut. Tapi ada juga salafus soleh juga apa? Yang mereka juga tidak qunut. Artinya apa? Mengikuti salaf itu mengikuti nilai, mengikuti prinsip. Ini diperintahkan kita mengikuti. Dan kalau kita berbicara tadi sangat banyak. Maksudnya apa? Perbedaan-perbedaan para ulama. Nanti contohnya tarawih mau 11 atau 23. Yang 11 mengikuti salaf, yang 23 juga mengikuti salaf. Yang tidak mengikuti salaf itu tarawih. Kan begitu ya. Makanya musalawat di sini contohnya saya biasa 23. Tapi di masjid ini 11. Gak usah ribut, ikut aja 11. Nanti tinggal tambah. Kan selesai. Di masjid ini 23, saya tarawih 11. Ya udah tinggal begitu 11 selesai. Yang lain nambah kan begitu. Kan gak usah ribut. Artinya apa? Mau 11, mau 23 sebenarnya adalah sama. Mau niatnya tiap malam, mau niatnya sebulan sekali, itu juga mengikuti salaf. Karena jumhur ulama mengatakan setiap malam harus niat. Tapi Malikiyah mengatakan cukup sekali niat. Karena dalam Al-Quran, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Siapa yang hadir di Ramadan, maka hendaklah apa? Bulan Ramadan itu, maka falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Kata Nabi cukup sekali niat. Nah, sebenarnya perbedaan niat itu setiap malam atau tidak, itu sebenarnya kalau ada kasus begini, Pak. Kalau gini, Bapak Ibu contoh gini. Bapak Ibu kalau taraweh pasti niat saum nggak besok? Niat. Pasti niat kan? Walaupun maksudnya tidak dilapatkan, pasti niat. Kalau Bapak Ibu sahur kira-kira niat tarawih nggak? Apa niat saum nggak besok? Niat kan? Nah sebenarnya para ulama berbeda pendapat kalau ada kasus begini. Ada orang hari kedua Ramadan sebelum maghrib tidur, bangun-bangun adzan subuh.
Nah, kira-kira dia niat deh, Pak. Kan tidur sebelum maghrib, kemudian bangun pas subuh. Kan dalam hadis malam yumayyitus siyami qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan saum di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada saum buat dia. Nah sekarang dia tidur sebelum maghrib, kira-kira niatnya udah sah belum? Enggak, niat itu bukan dari asar, niat itu dari maghrib. Jadi kalau Bapak Ibu niat di asar, berarti itu sah niatnya. Kenapa? Karena niat itu kan dari malam, malam itu mulai maghrib. Kalau ada orang kasus tidur sebelum maghrib, bangun-bangun subuh, kan berarti semalaman dia tidak bangun kan? Nah, menurut Malikiyah, kalau di malam pertama habis niat, saya niat puasa sabulaneun, maka berarti dia sah puasanya. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur yang lain, Hanafi dan Hanabilah mengatakan, maka orang yang tidur sebelum maghrib, bangun-bangun subuh, maka berarti hari itu tidak sah puasanya. Kenapa? Karena dia tidak niat itu kalau ada kasus. Tapi ayatnya kasus begitu, Pak. Ya haram, Pak. Ayat bapak-bapak pernah tidur pada maghrib sebelum maghrib, mudah-mudahan subuh ayat Pak dia. Kan bulan puasa, Pak. Awal, Pak, lapar pasti jam 10 gitu, udah, Pak. Kan gitu. Artinya apa? Ini kan kalau ada kasus, artinya apa? Mengambil ini salah, mengambil ini juga salah. Makanya kadang ketika kita memahami seperti ini, maka apa? Akan lebih memudahkan kita semuanya. Makanya, Bapak Ibu, kita lihat di sini ya. Kenapa sih terjadi perbedaan mungkin dalam bab fikih ini ya? Saya perlu sampaikan di sini ya. Ada satu slide ini slide ya. Saya sampaikan slide ini aja. Baik, gimana sih proses terbentuknya sebuah hukum fikih ini? Nah, sederhananya begini Pak. Sumber hukum itu kan ada sumber hukum. Apa sumber hukum kita? Al-Quran dan Sunnah. Ini sumber hukum. Jadi Al-Quran itu sumber hukum, bukan ensiklopedi hukum. Apa bedanya Pak sumber dengan ensiklopedi? Kalau ensiklopedi kan semua hukum ada di situ. Itu namanya ensiklopedi. Kira-kira Pak, ada nggak hukum di dalam Al-Quran yang mengatakan gopay itu halal atau haram? Atau di hadis Nabi, al-gopayu huwa haramu gitu. Nggak ada. Hukmul gopay fi syariatil islamiyah itu haramun. Ada di dalam hadis Nabi? Nggak ada. Ada opo Pak, haram gitu. Ya, opo maksudnya opo yang apa? Yang contohnya Bapak Ibu naik ojek online kan nggak ada. Nah, tapi ini sumber hukum. Kalau sumber hukum apa? Nanti para ulama akan merujuk ke situ. Sehingga apa? Ini sumber hukum, tapi sumber hukum itu sifatnya statis. Apa statis? Gak mungkin ada penambahan kan? Ayat mengaku-ngaku abdi mimpi ketemu Rasul gitu ya. Dalam mimpi itu Rasul bersabda, itu hadis, itu bohong Pak, gak ada hadis Nabi karena Rasulnya sudah meninggal. Karena ada katanya ini pedagang kopi bertanya, yang hadis palsu. Ada seorang yang mimpi ketemu Rasul. Dalam mimpi itu mengatakan siapa yang minum kopi selama bau kopi itu masih ada di tenggorokannya, maka selama itu akan diampuni dosa-dosanya dan akan dimintakan ampun dari para malaikat. Bapak minum kopi ngapain Pak? Nah, itu nggak ada dalilnya Pak. Artinya apa? Kan statis. Artinya nggak mungkin ada penambahan segitu nah. Kalau Bapak baca Al-Quran ya dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, ujungnya surat An-Nas. Hadis Nabi Rasul sudah selesai. Nah, di sini kemudian apa Pak? Yang kedua ada realitas kehidupan. Yang mana kalau kita berbicara tentang realitas kehidupan kita, ini sifatnya dinamis. Apa dinamis? Ada perkembangan budaya, zaman, peradaban, adat, hukum, sosial dan lain sebagainya. Ini kan konteksnya kaitan dengan. Coba Pak, zaman dulu kan disebutkan sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan kamu melihat hilal dan berbuka ketika melihat hilal. Fa'inkum ma'alaikum, kalau terjadi ya awan mendung dan lain sebagainya, fa'akmilu iddatas sya'ban talatina, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, sebagian ulama kontemporer hari ini yang namanya sumu li ru'yatihi, lihatlah berpuasalah dengan melihat ru'yat. Ru'yat itu tidak bisa dengan mata kepala telanjang, dengan keilmuan itu. Sehingga nanti muncullah yang disebut dengan ilmu hisab. Kan itu ya konteksnya. Artinya apa? Perkembangan zaman. Kalau dulu Pak, mungkin kalau menentukan waktu sholat nggak ada jam digital begini kan? Kalau dulu ada namanya apa? Jam matahari atau apa? Kalau di hadis Nabi kan begitu, zuhur begini dan seterusnya. Nah, realitas kehidupan kita ini memang dinamis. Nah, sumber hukumnya statis, tidak ada penambahan pengurangan, sedangkan realitas kehidupan dinamis. Maka apa?
Maka bagaimana para ulama ini memahami sumber hukum yang dinamis ini, yang statis ini dengan realitas kehidupan yang dinamis? Artinya apa? Menggabungkan pemahaman dua hal ini. Maka akhirnya apa? Di sini para ulama berijtihad. Jadi para ulama di sini apa? Maka para ulama berijtihad. Ijtihadnya apa? Dengan kaidah-kaidah yang ada, maka muncullah yang disebut dengan hukum fikih. Jadi hukum fikih yang ada itu menjembatani antara realitas kehidupan dengan sumber hukum. Jadi jangan mengatakan ulama fikih nggak usah diikuti, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali saja kepada Al-Quran dan memang para ulama fikih tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali. Coba ada masalah Ramadan, ya kan tadi malam yubayyit siyama qabla al-fardhi fala siyama lahu. Kan bagaimana para ulama memahami hadis ini? Sehingga apa? Dalam ibadah Ramadan juga nanti tarawih kemudian berapa rakaat dan lain sebagainya. Ini adalah nanti akan terjadi banyak perbedaan di kalangan para ulama itu, bukan tidak berlandaskan hukum, tapi para ulama bagaimana menjembatani antara sumber hukum yang statis dengan realitas kehidupan yang dinamis, digabungkan. Bagaimana para ulama berijtihad, tapi ijtihadnya nggak sembarangan ijtihad. Mereka punya kapasitas, punya kaidah, kemudian muncullah yang disebut dengan fikih. Maka nanti jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kan begitu ya. Ini memahami tentang realitas kehidupan yang ada itu. Nah ini dalam kehidupan kita sehari pasti kita akan banyak menemukan hal seperti ini. Nah, ini adalah kaitan dengan begini. Tapi kembali tadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mengikuti salaf, ketika ada berbagai pandangan para ulama, kita mengikuti salah satu pendapat, berarti kita mengikuti salaf sebenarnya. Itu ya. Walaupun mungkin menurut saya yang kuat ini emang enggak, tapi jangan nyalahin pendapat yang lain. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Baik, sekarang kan Ramadan bersama salaf. Apa yang maksud dengan Ramadan? Kata para ulama mengatakan, kenapa disebut Ramadan? Ramadan itu adalah yusamma fil jahiliyatin natiq. Ramadan itu dulu di zaman jahiliyah, itu mereka mengatakan namanya adalah an-natiq. Fasumya fil Islam Ramadan madkhulun min ar-Ramadan. Ketika Islam tiba, kemudian apa? Maka kata Ramadan itu diambil dari kata Ramadan, yang mana adalah ar-Ramadan itu maksudnya adalah panas yang sangat menyengat. Jadi pada zaman jahiliyah Ramadan dinamakan dengan natiqun, kelelahan. Jadi natiqun itu kelelahan. Jadi ini Ramadan di zaman jahiliyah dinamakan apa? Natiqun, lelah. Kemudian Islam datang menamakan Ramadan dari kata ar-Ramadan. Ar-Ramadan itu maksudnya apa? Ketika disebutkan ar-Ramadan, Ramadan itu adalah panas yang sangat. Wa huwa syiddatul harri li'annahu hina furidha wa faqa syiddatul harri. Karena ketika saum diwajibkan, puasa Ramadan diwajibkan, ketika itu panas sangat menyengat. Dan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, innama summiya Ramadhanu li'annahu yarmidud dunub ay yahriquha wa yadhhabu biha. Dinamakan Ramadan itu karena ia memanaskan dosa-dosa, yaitu membakarnya dan menghapusnya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang Ramadan itu seperti itu. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai orang beriman sangat layak kita ini gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena tadi ya, kalau kita berbicara tentang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena nanti bulan Ramadan itu adalah akan mendatangkan berbagai macam kebaikan. Maka ini adalah kalau kita berbicara tentang apa? Tentang bulan Ramadan. Maka dalam Al-Qur'an qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Ini adalah bagaimana kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Nah, di antara kegembiraan salafus saleh dahulu, orang-orang saleh terdahulu apa? Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ini 6 bulan mereka berdoa supaya sampai kepada bulan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya mereka berdoa semoga Allah menerima amalan ibadah bulan Ramadan. Ini adalah motivasi untuk kita semuanya, bagaimana mereka itu menyambut datang bulan Ramadan dengan sambutan yang cukup panjang. Kenapa? Karena kangen rindu dengan datangnya bulan Ramadan ini. Baik. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis ini dinyatakan dhaif oleh umumnya para ulama seperti Imam Nawawi, Imam Al-Munawi dan Imam Ibnu Rajab. Ini doa
Kemudian ada doa yang ini juga sama, Imam Ibnu Rajab. Doa ini datang oleh Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya dari Ubaidillah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahwa di bulan Ramadan Rasulullah SAW mengajarkan kami doa, Allahumma sallim li Ramadan wa sallim li lahu wa sallimhu minni mutaqabbala. Nah, tetapi para ulama juga mengatakan hadis-hadis yang baru saya sampaikan ini adalah hadis lemah. Tapi walaupun hadis itu ada hadis lemah, para ulama kita mengatakan boleh-boleh saja kalau kita mau beramal dengan hadis tersebut. Baik, saya akan sampaikan di sini, ini tadi yang saya sampaikan. Bagaimana Rasulullah SAW itu menghadapi bulan Ramadan itu dengan penuh sambutan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu adalah ketika datang bulan Ramadan maka beliau menyambut bulan Ramadan itu. Rasul melakukan pemanasan sebelum masuknya Ramadan. Para sahabat dengan menceritakan berbagai keutamaan. Makanya penting Pak, kalau ada istilahnya kita ada tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu dalam rangka apa Pak? Memberikan motivasi kepada orang untuk beribadah, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang tarhib Ramadan. Ini diantaranya Rasul memberikan motivasi. Ini juga sama hadis Nabi SAW. Nah, kaitannya. Cuman ini mungkin Pak, yang perlu diingatkan, di bulan Ramadan ini ada hadis-hadis sahih, tapi ada juga hadis-hadis yang palsu. Nah, tentu hadis-hadis yang palsu ini perlu kita hindari. Contoh Pak, hadis palsu ini katanya apa? Ketika Rasul khutbah tiba-tiba amin sampai 3 kali. Nah, ketika amin 3 kali itu apa? Ada orang bertanya, ya Rasul, amin 3 kali kenapa? Ketika sedang khutbah datang malaikat Jibril dan berbisik, hai Rasulullah, aminkan doaku ini. Kemudian malaikat Jibril berdoa, apa doanya? Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila belum memasuki Ramadan, tidak melakukan hal berikut. 1, tidak meminta maaf kepada orang tua. Yang kedua, tidak bermaafan terlebih dahulu kepada suami, dan tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitar. Kemudian Rasul mengaminkan hadis tersebut. Kata para ulama, hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Ini adalah hadis yang palsu. Jadi kalau kita berbicara tentang hadis Nabi yang barusan ini adalah hadis yang memang tidak ada landasannya. Hati-hati Pak. Contohnya di kita ada hadis yang masyhur, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ini kan tentu ini tidak dibenarkan kalau kita berbicara tentang bab ini. Baik. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Ramadan ini gitu ya. Nah, ini mungkin perlu saya sampaikan di sini ya, Bagaimana Nabi dengan Ramadan? Ini saya kira hal yang penting. Ini memang disebutkan juga oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair beberapa poin kaitan dengan bab ini ya. Kaitan dengan bab ini ketika beliau membahas tentang Ramadan ini. Nah, di sini ketika beliau mengatakan fisyami, ada 10 poin yang beliau sampaikan. Pertama, pengertian puasa, yang kedua keutamaan ibadah puasa, yang ketiga manfaat ibadah puasa, kemudian hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa. Ya, puasa sunnah, maaf. Ini adalah kapan puasa disunnahkan, kapan puasa diwajibkan, gitu ya. Ini beliau sampaikan. Kemudian di sini ada pembahasan tentang kewajiban puasa Ramadan, keutamaan puasa Ramadan, keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan, ya. Bahkan di sini nanti beliau akan menyampaikan beberapa hal yang dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan. Ini Syekh Abu Bakar Al-Jazair menyebutkan hal-hal apa saja yang dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan. Ya, nah, makanya kalau lihat dari sini ada satu pembahasan penting yang perlu saya sampaikan di sini. Nabi dan Ramadan. Maksudnya apa? Nabi dan Ramadan ini. Bagaimana Rasulullah SAW memahami tentang bulan Ramadan dengan benar? Nah, di sini ada 8 poin yang perlu kita sampaikan. Pertama, Nabi itu menyambut bulan Ramadan. Jadi sudah disampaikan. Dengan apa? Memberikan motivasi kepada para sahabat, ini dibolehkan, ini enggak, dan lain sebagainya. Ini kan sambutan Rasul dalam menghadapi bulan Ramadan. Nah, yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua apa? Rasulullah SAW dan Al-Qur'an. Maksudnya apa Rasul dan Al-Qur'an? Bagaimana, sejauh mana interaksi Rasul dengan Al-Qur'an? Kan disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW itu setiap malam bulan Ramadan berjumpa dengan malaikat Jibril. Fayudarisuhul Qur'an. Malaikat Jibril ketika itu yang tadarus Al-Qur'an. Bahkan di tahun terakhir Rasul wafat, itu biasanya malaikat Jibril datang sekali, ini mah datangnya sampai 2 kali. Ini menunjukkan apa? Bagaimana interaksi Rasul dengan Al-Qur'an. Sehingga kata Imam Nawawi mengatakan, membaca Al-Qur'an secara berjamaah
itu adalah perkara yang dianjurkan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Atau bahasa kita tadarusan. Terus gimana tadarus teknisnya? Di antara teknisnya kan yang sering terjadi kita kan satu baca, yang satu dengerin, yang lain baca terus keliling. Itu termasuk dianjurkan kata Imam Nawawi. Detailnya nanti bisa baca di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Di situ ada namanya Al-Idaratu fil Quran ataupun fi Idaratin bil Quran. Pasal tentang bergiliran membaca Al-Quran. Artinya tadarus itu ada anjurannya. Dan ini dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Jadi bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran ini harus lebih ditingkatkan di bulan Ramadan. Yang kedua, Nabi dan sahur. Nah, kalau lihat di sini adalah yang disampaikan oleh siapa? Oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala adalah beliau memang di sini menyebutkan sahur itu di dalam bab tentang apa? Sunnah-sunnah puasa. Kata beliau sunnah puasa itu apa? Di sini adalah takhirus sahur ilal juz'il akhir minal lail. Mengakhirkan sahur sampai batas terakhir malam. Jadi kalau kita lihat bagaimana Rasul menyambut Ramadan itu apa? Rasul dan sahur. Bagaimana Rasul sahur. Jadi Bapak Ibu, sahur itu termasuk sesuatu yang dianjurkan walaupun dengan seteguk air. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis kaitan dengan apa? Dengan sahur itu adalah as-sahuru akalatu barakah. Sahur itu adalah makanan penuh berkah. Fala tada'uhu, jangan kamu tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun kamu sahur itu hanya dengan meneguk seteguk air. Karena Allah dan malaikat akan bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Dan sahur anjurannya diakhirkan. Kemudian berikutnya apa? Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan ketika sahur ada anjuran kita memakan kurma. Jadi bukan sahur saja Pak, kurma. Tapi bukan buka saja, termasuk sahur. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, nikmas sahuril mukmin adalah at-tamru. Sebaik-baiknya sahurnya orang beriman adalah kurma. Kenapa kurma ini dianjurkan di waktu sahur? Disebutkan karena sahur itu adalah waktu yang berkah. Menghususkan kurma adalah keberkahan di atas keberkahan. Karena kurma itu juga termasuk keberkahan. Sehingga di akhir kita berbuka dengan kurma. Kan akhir puasa itu buka berarti kurma, berarti memulai pun dengan kurma. Jadi ada unsur kurmanya lah, kurang lebih begitu ya. Nah mulai sekarang mungkin apa Ustaz bicara kurma gitu Pak. Mangga bisa nyari gitu. Sudah bisa Ustaz ini mau promosi kurma itu Pak. Ya, tapi ini kan kadang kita suka lupa ya. Ini saya sampaikan Pak, kadang sahurnya jalan tapi ya ada unsur kurmanya lah kalau kita pingin sahur itu saya kira penting juga kita melakukan ini ya. Yang kedua, yang ketiga adalah Nabi dan berbuka. Apa maksudnya Pak Nabi dan berbuka? Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bagaimana berbuka yang benar itu seperti apa. Maka di sini adalah Rasul itu ketika berbuka apa Bapak Ibu? Ketika berbuka satu berbuka dengan kurma terlebih dahulu. Kalau tidak ada kurma dengan air. Kemudian yang kedua Rasul ketika berbuka itu adalah tidak lupa berdoa. Dan boleh kita makan buka, kemudian mungkin maghribnya agak diakhirkan sedikit ya. Dan ada isya, kita ada isya juga, nanti kita lanjutkan setelah ada isya ya. Kaitan dengan berbuka tersebut. Maka kita ada isya dulu. Ya, baik. Ya. Kita lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah Rasul dengan berbuka. Ini kadang sebagian orang lupa dengan berbuka. Nah, berbuka ini dianjurkan. Ya, bahkan ini ada anjuran kalau di sini kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair mengatakan dengan keutamaan bulan Ramadan ini maka apa? Maka yang harus kita lakukan apa di sini kata beliau, di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sunnah-sunnahnya berpuasa itu apa? Kata beliau adalah ta'jilul fitri. Jadi mendahulukan, menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua kata beliau, kaunul fitri ala rutobin au tamrin au ma. Kalau berbuka itu satu dengan rutob. Rutob itu kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, tamrin, kurma kering. Kalau tidak ada adalah air. Wa afdalu hadis salasa awwaluha. Yang paling utama itu yang pertama kurma basah. Wa akhiru adnaha, yang paling rendah itu adalah yang paling belakang itu dengan air.
Nah kemudian apa? Dan dianjurkan kalau makan kurma adalah dengan makannya apa? Ganjil Pak. 3, 5, 7 itu gak ada masalah. Kemudian ad-du'a indal iftar. Kemudian apa? Berdoa ketika berbuka. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita berbicara tentang. Jadi ada berbuka, ada juga sahur. Jadi kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka disegerakan. Nah, ketika makanan sudah dihidangkan, maka tidak ada masalah kalau kita agak mengakhirkan sahur. Emang agak mengakhirkan sholat maghrib. Mungkin bagus Pak kalau biasa di sini adzan maghrib antara adzan dan iqamah berapa menit? Jedanya 10 maghrib. Kalau maghrib 10. Ya mungkin ditambahin paling 5 menit ya 15 menit kalau Ramadan. Supaya yang di rumah terburu busu Pak. Wah itu cenah karunya lu di masjid ya nggak apa-apa, lu di masjid berzikir gitu ya. Yang di rumah mungkin masih berbuka, biar nanti apa? Biar orang sholat juga tetap bisa dilakukan. Kalau Bapak Ibu yang pernah umroh di bulan Ramadan, itu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Pak, kalau komat Ramadan itu agak dimundur sedikit. Bahkan sholat isya setengah jam Pak dimundurin. Jadi kalau ada isya setengah 8 itu kalau Ramadan bisa jam 8. Udah gitu kan nunggu komat lagi. Kenapa? Memfasilitasi orang supaya apa? Tetap bisa melaksanakan sholat. Makanya kan Rasul dalam sebuah hadis mengatakan la sholat bi hadratit ta'am wa la huwa yudafil akhbatha. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan dan menahan dua hal yang paling busuk, yaitu menahan buang air besar dan air kecil. Tapi kalau makanan sudah dihidangkan, makan aja dulu. Tapi yang jangan begini, makan kebablasan. Sholat maghribnya apa? Sholat maghribnya sudah menjelang adzan isya. Itu tentu tidak dibenarkan kalau kita berbicara tentang ini. Nah kemudian berikutnya adalah kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair di sini, beliau mengatakan keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan adalah dengan sedekah. Nah ini adalah kalau kita berbicara tentang ini maka apa? Ada keutamaan kita bagaimana Rasulullah SAW dengan sedekah di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah SAW itu adalah ketika memasuki bulan Ramadan orang dermawan, Rasulullah paling dermawan. Kalau memasuki bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Makanya untuk menghadapi bulan Ramadan ini silahkan mungkin Bapak Ibu untuk mempersiapkan finansial spesial untuk Ramadan, untuk berbuka, ngasih orang berbuka, termasuk mungkin kalau di sini ada sahur, ngasih sahur di 10 hari terakhir, termasuk ngasih bersedekah untuk yang lain. Karena Rasul ketika ditanya dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmidzi riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan sedekah apa yang paling utama? Rasul mengatakan sedekatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan adalah termasuk sedekah yang paling utama. Di antara sedekah yang dianjurkan adalah memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Karena afdhalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Kemudian siapa memberikan berbuka kepada orang berpuasa, maka apa? Dia akan mendapatkan pahala dari orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Dalam hadis Nabi lain mengatakan siapa yang memberikan buka kepada orang berpuasa, baik itu makanan atau minuman dan makanan minum terbuat dari makanan yang halal, sholat alaihil malaikat. Malaikat akan membacakan sholawat kepada orang tersebut. Fi saati syahri Ramadan wa shalla alaihi Jibril lailatul qadar. Dan malaikat Jibril akan memberikan sholawat kepada orang tersebut di malam Lailatul Qadar. Ini adalah sedekah. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu jangan lupa Ramadan itu bulan untuk berdoa. Kadang sebagian kita di bulan Ramadan itu lupa kaitan dengan doa. Padahal di bulan Ramadan itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Makanya perbanyak doalah di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya adalah Ramadan dan Qiyam Ramadan. Maksudnya apa? Nabi bagaimana berinteraksi dengan Qiyam Ramadan. Bahasa kita adalah tarawih. Bahasa kitanya adalah tarawih. Makanya kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair di sini Qiyamul Lail, salat malam. Yaitu apa maksud salat malam itu adalah salat tarawih. Wabil khusus adalah di 10 hari terakhir semangat salatnya harus lebih tinggi lagi. Kemudian juga adalah terakhir ini bagaimana Rasulullah SAW dengan i'tikaf. Ya memang i'tikaf itu apa? Full 10 hari itu idealnya. Ya kalau tidak bisa ya dimaksimalkan saja. Nah terus Bapak Ibu kalau kita lihat bagaimana sih tema orang-orang terdahulu selain Rasul kalau menghadapi dengan bulan Ramadan. Tema Ramadan itu cuma 3. Temanya cuma 3. 1 Qiyamul Lail, yang kedua Al-Quran, yang ketiga sedekah. Jadi kalau kita ingin memaksimalkan ibadah targetan Ramadan 3 hal ini. 1 Qiyamul Lail. Kalau bahasa kita adalah tarawih. Mari kita maksimalkan tarawih itu jangan sampai ada 1 hari pun yang bolong. Dan buat bapak-bapak laksanakan di masjid berjamaah.
Ustaz cenah Rasul ganti 3 hari sholatnya di masjidnya, Rasul 3 hari. Karena Rasul mengatakan saya khawatir wajib. Kan begitu. Ya walaupun Bapak Ibu mau di rumah, boleh silakan. Yang penting sholat isya berjamaah, tarawihnya di rumah sendiri enggak. Tapi kalau kita tarawih di rumah sendiri punya keutamaan tarawih saja. Kalau kita tarawihnya di masjid ada keutamaan. Apa keutamaannya? Siapa yang sholat malam, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia akan dicatat seperti dia melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Kan ini yang tidak didapatkan kalau kita melaksanakannya apa di rumah. Itu kan artinya apa? Ini ada keutamaan tersendiri. Yang kedua apa? Tentang tilawatil Quran. Ya, bagaimana para sahabat terdahulu, ya, dan orang-orang soleh terdahulu mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ini adalah poinnya apa? Tema besar mereka itu pertama adalah Qiyamul Lail atau bahasa kitanya adalah tarawih. Yang kedua adalah tema besar mereka itu adalah Al-Quran. Innama huwa tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Kan ini menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya bulan bagi mereka, kata Imam Az-Zuhri, maksudnya bulan Ramadan bagi kalangan salafus shalih itu adalah apa? Itu adalah bulan bagaimana mereka itu berinteraksi dengan Al-Quran dan memberikan makan. Akan berarti kan sedekah. Kalau kita lihat dalam beberapa perkataan para ulama, contohnya apa? Karena qatada yakhtimu fi kulli sab'in daiman fi Ramadan wa fi kulli salasin fil ashril awakhir. Jadi kata Imam Ibnu Rajab, Qatadah ini kalau di 20 pertama itu 7 hari sekali hatam. Berarti berapa kali Pak kalau 7 hari? 20 pertama 3 kali hatam ya. Kan setiap 7 hari beliau hatam. Itu di luar Ramadan ya. Jadi di luar Ramadan Qatadah itu apa? Yakhtimu bi kulli sab'in daiman. Di setiap Ramadan di luar Ramadan 7 hari sekali. Wa fi Ramadan kalau sudah memasuki bulan Ramadan fi kulli salasin wa fil ashril awakhir kulla laila. Jadi beliau ini kalau memasuki Ramadan, dia kalau di luar Ramadan 7 hari sekali. Berarti kan sebulan kurang 4 kali hatam. Kalau di luar itu luar Ramadan. Kalau Ramadan itu 20 pertama 3 hari sekali hatam. Kalau 3 hari berarti 20 bagi 3 berapa? 7 kali hatam ya. Kurang lebih 7 kali hatam. Di 10 hari terakhir setiap malam hatam. Bisa gitu setiap malam hatam? Bisa. Kalau yang sudah lancar bisa. Berarti semalaman jaga tidur. Tinggal baca. Coba si Bapak mau nyobain. Itu kalau bacaan kita sudah lancar, 10 jam hatam. 10 jam hatam. Kenapa 10 jam hatam? Karena sekitar 20 menit itu kita bisa hatam. Kalau lancar. Berarti kan kalau 20 menit 1 jam 3 kali. Semalaman 10 jam. Berarti kan dari jam berapa Pak? Ya, hitungnya lah mungkin dari maghrib gitu ya sampai menjelang subuh gitu. Ya nanti tarawih kan berarti ya kalau kayak Qatadah itu kan berarti sholat malamnya juga sambil baca Quran. Kan begitu ya. Ya itu kan mereka sampai seperti itu Pak interaksinya dengan Al-Quran gitu ya. Makanya tadi kata Imam Az-Zuhri, mereka kalau memasuki Ramadan fokus dengan tilawah Quran dan it'amut ta'am dan memberikan makan. Ya, ini adalah kalau kita berbicara tentang bagaimana salafus saleh mereka menghatamkan Quran. Terus, Ustaz, bukankah ada hadis Nabi katanya kan hatam Quran tidak boleh kurang dari 3 hari, berarti itu Qatadah tidak mengikuti sunnah Nabi dong. Nah, makanya apa? Bisa jadi bertanya begitu. Maka apa dari Abdullah bin Amr mengatakan layak man qara al-Quran fi aqalli min salatin. Kan ada hadis begitu. Nah, hadis ini menunjukkan pelarangan ada ilah apabila menghatamkan lebih cepat 3 hari, maka seorang tidak memiliki waktu cukup untuk memahami dan mentadabburi kandungan. Sehingga bagi sebagian orang tidak dibenarkan lebih cepat kurang dari 3 hari. Sebaliknya, makna tersirat di hadis ini adalah bagi mereka yang sudah memahami ya nggak apa-apa kurang dari 3 hari ini. Apalagi ini kalau memasuki bulan Ramadan, dan bulan Ramadan tadi disampaikan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga kata Imam Nawawi wal ikhtiyar anna dzalika yaxtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Masalah 3, 5, 7 itu setiap orang akan berbeda-beda. Siapa yang sibuk dengan siapa yang memiliki ketajaman pikiran, dia bisa menangkap ilmu yang ada di dalamnya, maka hendaklah dia menghatamkan sesuai kadar kemampuan. Jadi kalau kita sambil tadabbur dari sebagainya mungkin hatamannya agak dikurangi. Tapi kalau memang fokus membaca, maka ya nggak apa-apa kalau dia ingin menghatamkan Al-Quran. Jadi ini Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang emangnya salafus saleh dahulu kaitan dengan Ramadan itu apa? 3. Quran, sedekah, qiyamul lail. Dan itu kalau kita ngikut apa yang disampaikan oleh Rasul sama. Kan Rasul bagaimana dengan tarawihnya?
kan qiyam Ramadan. Bagaimana Rasul dengan sedekahnya? Bagaimana Rasul dengan Al-Qur'annya? Adapun buka sahur kan itu mah, makanya kalau kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, beliau membedakan Pak antara amalan di bulan Ramadan dengan sunnah puasa. Kalau sunnah puasa sahur berbuka itu sunnah puasa karena berkaitan dengan ibadah puasa. Tapi kaitan dengan keutamaan Ramadan, Syekh Abu Bakar Al-Jazair membedakan di antara keutamaan kebaikan di bulan Ramadan, satu sedekah, yang kedua qiyamul lail atau tarawih, yang ketiga tilawatul Quran, yang keempat iktikaf. Nah yang kelima memang ada tambahan Pak, umroh di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu pada umroh maka ya. Ini adalah konteks kaitan dengan Ramadan. Tapi saya kira itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Yang mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita bisa maksimal sedekah, bisa maksimal tilawah Qur'annya, dan tentu tarawihnya itu bolong. Ya bolong. Kalaupun kita harus tarawih di luar, ya tetap cari masjid yang terdekat supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pahala tarawih dan mendapatkan pahala tarawih beserta imam sampai selesai. Baik, itu saya kira yang bisa disampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada hal yang mau didiskusikan dulu, maka ada? Maka Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid 2-3 malam. Dilakukan wajib beliau sholat tarawih berjamaah di masjid dilakukan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, kata Umar bin Abbas. Jadi saya tanyakan bid'ah terdiri dari dua macam, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah? Baik Pak, jadi gini ya, ini kan permasalahan yang ya tiba-tiba kalau beres-beres lalu ditanyakan iya gitu ya. Jadi kalau mau didebatin 7.7/3 mau beres, gitu ya. Ini kaitan dengan pembagian bid'ah ini. Jadi gini, intinya gini Pak. Pertama, Rasul taraweh itu adalah 3 hari. Tapi 3 hari itu bukan membatasi Pak. Hari keempat itu Rasul tarawih, cuma gak berjamaah di masjid. Sehingga para sahabat nunggu. Kata Rasulullah, kalau saya tahu kalian nungguin, tapi saya khawatir wajib, saya di rumah. Nah terus di zaman sahabat Nabi lain gimana? Zaman Abu Bakar gak ada tarawih? Ada tarawih. Cuma tarawihnya sendiri-sendiri. Nah kemudian di zaman Umar bin Khattab, maka beliau menggabungkan tarawih ini dengan satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab. Itu maksudnya gitu ya. Nah, kemudian Rasul mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi, bukan mengatakan bid'ah hasanah itu, enggak, bukan. Tapi beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah itu adalah ini. Nah, memang kalau kita lihat dalam literatur, apakah bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah? Ada hadis Nabi atau memang ada bid'ah hasanah dan lain sebagainya. Nah, memang gini, Pak. Kesimpulannya begini lah biar gampang ya. Kalau bid'ah dhalalah itu adalah bid'ah yang memang tidak ada landasan dalil sama sekali. Dan para ulama sudah sepakat. Itu yang disebut dengan bid'ah dhalalah. Nah, sebagian ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu apa? Sederhananya begini Pak. Bid'ah hasanah itu adalah perbuatan yang memang sebenarnya ada contoh ada dalilnya terlebih dahulu. Cuman kemudian apa? Kemudian sebagian melakukan perbuatan tersebut. Nah, menurut sebagian itu bid'ah, tapi ulama lain mengatakan bukan bid'ah. Cuman istilah saja yang berbeda. Makanya para ulama membagi bid'ah itu ada bid'ah yang al-muttafaq 'alaiha, bid'ah yang memang para ulama sepakat itu harus kita hindari. Nah, ada yang mengatakan bid'ah itu adalah ada bid'ah al-mukhtalaf fiha, bid'ah yang memang para ulama berbeda pendapat. Jadi intinya apa? Mangga, bagi yang mengatakan ayat bid'ah hasanah silakan. Bagi yang mengatakan ada bid'ah hasanah silakan. Cuman bid'ah hasanah itu apa? Bukan ngarang ajaran baru, bukan. Sebenarnya ada sebelumnya. Ya, cuman tadi dibikinkan kembali. Maka kata Umar bin Khattab, ni'mal bid'atu hadhihi. Sebenarnya bukan bid'ah, karena ada tuntunannya. Cuman para ulama akhirnya apa? Untuk memudahkan sehingga ada yang disebut dengan bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Kalau bid'ah dhalalah apa? Tadi yang tidak ada landasan sama sekali. Nah, yang sering jadi perbedaan di kalangan para ulama kaitan dengan bid'ah atau bukan itu apa? Ketika ada satu amalan tidak ada dalil khusus tapi ada dalil umum, kemudian amalan itu dilaksanakan, maka sebagian mengatakan eta namanya bid'ah hasanah karena ada dalilnya. Tapi ulama lain mengatakan ya eta mah sunnah bid'ah, itu ngumpul masalah istilah. Contoh Pak, saya kasih contoh.
Bagaimana hukumnya membaca sholawat sebelum azan? Gimana Pak? Membaca sholawat sebelum azan? Kan begini, ada yang azan begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi walladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Kira-kira bid'ah atau enggak Pak? Bid'ah enggak? Ada enggak dalilnya sholawat sebelum azan? Enggak ada. Oke, berarti akan langsung dikatakan bid'ah? Nah, pertanyaannya, ada enggak perintah untuk sholawat secara umum? Kapan waktunya perintah untuk sholawat secara umum? Ada waktunya? Nah, karena ada dalil secara umum, kemudian ada orang mengamalkan amalan tersebut. Nah, tapi dia mengamalkan bukan karena mengatakan, oh ini siapa yang baca sholawat sebelum azan 1, 2, itu nggak boleh, clear. Itu namanya bid'ah dolalah. Nah, sebagian orang itu bid'ah. Nah, tapi bid'ahnya apa? Oh, iya bid'ah hasanah. Nah, maksud bid'ah hasanah itu apa? Ya kan ada perintah sholawat. Kapan waktunya bebas? Nah, saya mah sebelum ada yang baca sholawat, yang boleh-boleh baik dengan karena ada dalil umum. Nah, ini yang kalian jadi perbedaan itu di sini. Cuman tadi ketika mengamalkan amal ibadah yang sifatnya umum, kemudian kita menetapkan waktu, tapi kita tidak meyakini kelebihan dari sebagainya, itulah yang sebagian ulama mengatakan al-iltizam bil ibadat al-mutlaqah. Kita mengkomitmenkan satu amal ibadah, yang ibadah itu adalah sifatnya mutlak perintahnya, tapi saya mengkomitmenkan di waktu tertentu. Jadi tadi Pak, kalau pembahasan bid'ah dolalah bid'ah hasanah, ya itu mah udah diselesaikan aja, nggak usah selalu diperpanjang di beberapa masjid, gitu ya. Karena itu tadi lebih kepada istilah saja. Dan para ulama sepakat, Pak, lamun adana diganti pakai bahasa Sunda itu menang. Itu Pak. Cuman kan ada amaliyah yang tertentu, menurut ulama bid'ah, menurut ulama enggak. Sasalaman ke sholat, benar betul Pak. Anu teu meunang mah para ulama sepakat sasalaman ke sholat. Itu clear. Setelah sholat, sasalamannya teu naon rek sasalaman, salaman we. Nu ulama lamun geus sholat teu sasalaman, eta teh pahalana berkurang, eta teu meunang Pak. Nah kan ada apa? Ada yang mengatakan ini itu dan lain sebagainya. Itu lebih kepada pembahasan. Yang memang kalau mau dibahas ada satu buku menurut saya cukup bagus Pak. Judul bukunya adalah Konsep Bidah dan Toleransi Fikih. Ditulis oleh Syekh Abdul Ilah Al-Adfaj. Judul bukunya adalah Mafhumul Bidah wa Asalul Ittirabil Fatawa Al-Mu'assir. Itu berbahasa Arabnya gitu. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judul bukunya adalah Konsep Bidah dan Toleransi. Itu Pak barangkali orang Maka mau tolong dijelasin perbedaan mendasar antara tiba'us salaf dengan taklid. Karena kan banyak orang yang salah pengertian. Kita pengen tiba kepada salaf, misalkan kita mau ikuti salaf misalkan, tapi katanya nggak boleh, harus kepada Rasul misalkan. Tapi dengan taklid itu sendiri seperti apa? Tapi ya gini ya, apa bedanya mungkin ittiba'us salaf dengan taklid? Sebenarnya sama-sama juga, ittiba'us salaf ke taklid gitu ya. Kan kenapa disebut taklid? Qallada yuqallidu. Ya kan? Qallada yuqallidu, taklid kan mengikuti. Cuman mungkin lebih dasarnya begini. Kalau mengikuti salaf itu mengikuti dengan dalil. Kalau taklid itu sebenarnya lebih kepada mengikuti tanpa dalil. Mungkin lebih ke situ aja sih yang lebih mudahnya gitu ya. Walaupun tadi taklid itu kan tadi kalun kan, qallada itu kan mengalunkan. Dari qallada yuqallidu. Makanya apa disebut dengan taklid. Jadi kalau kita lebih sederhana begitu tadi. Jadi apa bedanya? Dasar pengikutannya adalah apa? Ittiba itu mengikuti dalil yang disampaikan ulama. Sedangkan taklid biasanya mengikuti person dan figur ulama. Itu biasanya lebih bedanya di situ. Kemudian yang kedua, diperintahkan dalam Al-Qur'an. Nah, kalau taklid bisa jadi tercela. Bisa jadi ya, tidak semua taklid tercela ya. Kemudian kalau ittiba'us salaf mencari kebenaran objektif, kalau taklid itu biasanya loyalitas kepada subjek tertentu. Dan kemudian apa? Mengikuti petunjuk jalan karena paham peta. Itu kalau ittiba. Kalau taklid mengikuti orang di depan tanpa arah. Hingga kalau kita berbicara tentang taklid ini, apakah taklid itu berdosa? Enggak. Dan kita juga taklid kok.
Cuman kan bedanya apa? Taklid kita mungkin berlandaskan ilmu. Yang tidak boleh itu taklid buta. Pokoknya lamun ustaz saya guys ngomong ya lain salah, itu taklid walaupun ittiba'us salah. Nah tadi kalau memang itu dalam ranah ada perbedaan, itu saya mengikuti ustaz fulan, kamu ikuti aja. Tapi tadi jangan sampai taklid buta. Pokoknya lamun ustaz saya guys ngomong benar pasti. Lamun ustaz lain ngomong salah, padahal belum tentu. Nah itu yang tidak dibolehkan. Itu yang disebut dengan bahasa kita taklid buta. Dan para ulama mengatakan, ya kita ini semuanya muqallid, Pak. Ada di sini yang mujtahid? Enggak ada. Mau saya juga taklid kok. Apa buktinya taklid? Saya mengikuti ulama fulan. Kan itu taklid. Cuman bedanya apa? Taklid kita bukan taklid buta. Makanya dalam satu buku itu disebutkan begini. Orang yang belum sampai kepada darajatul ijtihad, maka dia mengikuti ulama yang menurut dia baik. Tapi tadi alangkah lebih baik kalau mengikuti ulama itu naikin levelnya sedikit. Apa? Taklid atau ikut ulama, tapi kita paham dalil yang diambil oleh ulama tersebut. Walaupun bisa jadi, saya mau percaya insya Allah ke Ustaz Fulan, saya percaya ke ulama Fulan. Ulama itu pasti tadi mengambil dalil. Cuman kan tadi yang saya sampaikan tadi Pak di awal, ketika ulama menyimpulkan sebuah dalil itu kan dalil yang ada, realitas yang ada, mereka beristihad dengan kaidah-kaidah yang ada, sehingga mungkinlah nanti muncul perbedaan. Nah, yang repot itu adalah tadi Pak, taklid buta. Inilah yang menyebabkan orang jadi berpecah belah. Sebenarnya lebih ke situ ya, ittiba dengan taklid. Kalau ittiba, tentu tadi landasannya dalil. Kalau taklid, ya tadi biasanya landasannya bukan dalil. Walaupun tadi taklid juga dalam bahasa agama kita itu termasuk memang diperbolehkan. Karena semuanya kita muqallid. Kumaha ge Pak anger kita memukulin. Ketika kita menyampaikan satu dalil, pasti kita ada dalil yang ulama dulu pernah menyampaikan tentang itu. Cuman tadi mungkin level kita bukan taklid buta, tapi naikin levelnya sedikit adalah thalibul ilmin. Kita paham kaitan dengan dalil yang ada. Itu barangkali cukup barangkali Bapak Ibu ya yang disampaikan, kami sudah mau jam 8 ya. Tapi alhamdulillah sebelum saya akhiri, saya mohon doa dari Bapak Ibu. Alhamdulillah bulan kemarin atas kajian di pekan pertama ya, saya mau sidang tertutup. Alhamdulillah sudah selesai di tanggal 8 Januari dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Dan baru hari Kamis kemarin saya selesai revisi, jadi sekitar 3 pekan saya merevisi. Dan di 3 pekan pas itu juga ditandatangani oleh 9 penguji, ya, 6 penguji, kemudian 3 promotor sekaligus penguji. Dan alhamdulillah sudah dijadwalkan kalau tidak ada halangan, insya Allah nanti hari Jumat tanggal 6 Februari ba'da asar saya akan melaksanakan sidang terbuka profesi doktor saya. Mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah mudahkan di sidang terbuka nanti. Allah mudahkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para oponen, para penguji dan para promotor bilisanin fasih, dengan lisan yang fasih mudah dipahami, dan mudah-mudahan Allah memberkahi langkah saya dan langkah kita semuanya dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat. Jadi mohon doa keikhlasan dari Bapak Ibu semuanya. Tapi saya cukupkan kajian kita di hari ini, dan ini mungkin pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya, karena Ramadan tidak ada kajian Ahad malamnya, karena Ramadan nanti tarawih ya. Insya Allah nanti kita berjumpa kembali mungkin di lain waktu dan lain kesempatan. Walau kalau ada kesalahan dan kekurangan, ada lakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrullah wa qarbihi nasratul mustaqim. Wa basyiril mu'minin subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.